Silang sengkarut kasus dugaan penipuan berkedok investasi kondotel di daerah Malang, Jawa Timur menyeret nama artis Fadlan Muhammad. Sejumlah pembeli sebanyak 27 orang mengaku menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan senilai 7 miliar rupiah. Tak terima uang yang telah mereka setor, raib tak jelas wujudnya. Para pembeli ini menuntut keadilan di mana nama Fadlan Muhammad tertera sebagai direktur utama dari PT tersebut. Nuriana, salah satu pembelinya, mengaku telah menyetorkan uang senilai 118 juta rupiah sebagai uang muka untuk membeli satu unit kondotel di akhir tahun 2014 lalu. Tapi sayangnya, janji pengembang untuk membangun kondotel dalam waktu 2 tahun setelah dana awal disetorkan tak kunjung terrealisasi hingga saat ini. Akhir tahun 2014, ya. Saya ngambil kondotel dan akan dijanjikan pada tahun 2016 untuk serah terima. Jadi saya percaya dan saya sudah menyetorkan uang sebesar 118 juta. Saya memang belum bayar lunas karena saya selalu memantau kondisi lokasi di Batu itu memang belum ada apa-apa. Janjinya bahwa dana saya akan diberikan secara utuh 100%. Saya sudah masuk 200 juta. Itu dijanjikan akan dibangun tahun berikutnya setelah saya setor 200 juta. Tapi kita tunggu-tunggu ternyata tidak ada proyek apapun di tempat itu. Selain Nuriana dan Arif Sutanto, salah satu pembeli lainnya, Yongki, bahkan harus menanggung rugi akibat membeli 2 unit sekaligus. Tak tanggung-tanggung, uang senilai 1,1 miliar rupiah telah disetorkan. Tahun 2014 mungkin ya, Desember kalau nggak salah ya, sekitar itulah 2014 ya. Saya ambil 2 Pak, ambil 2 unit. Kalau boleh tahu, satu unit itu harganya? Saya kena 725. Satu unitnya. Kurang lebih 40-an ya yang saya tahu ya, kurang lebih 40-an. Ya yang sudah bayar itu kurang lebih 40-an. Ya ada yang memang ada yang ngangsur 1 tahun. Lah kebetulan punya saya itu yang saya ngambil 2, yang satu saya sudah lunas, yang satunya saya bayar 50%. 1,5. Nah, satu lunas, satunya setengah. Jadi ada tanah yang akan dibangun dan uang akan disetorkan secara bertahap dan janji 2 tahun akan diserahkan bangunan unitnya, akan tetapi 4 tahun tidak ada. Hampir 4 tahun berlalu setelah para pembeli menyerahkan uang yang totalnya mencapai 7 miliar rupiah, kondotel yang dijanjikan tak pernah dibangun. Lantas, apa kata Rasman Nasution selaku kuasa hukum Fadlan Muhammad saat kini kliennya diminta pertanggungjawaban? Jelas dalam perusahaan pasti direktur utama, di situ direktur utama tertulis di sini adalah Muhammad Fadlan. Saudara Fadlan Muhammad itu masuk ke PT Penta Berkat yang akan membangun kondotel di Malang. Awalnya adalah sebagai brand ambassador. Oleh pihak-pihak perusahaan menyampaikan kepada Fadlan ada sesuatu yang serius di masalah pendanaan. Bahkan menurut Fadlan, ada laporan terkait dengan orang yang sebelum dia sebagai pimpinan atau salah satu direktur yang bernama Jonathan, dan itu sudah ditahan. Itu sebagai konsekuensi dari keuangan yang digunakan oleh pihak pimpinan perusahaan PT Penta Berkat sebelum Fadlan. Fadlan ditawarkan untuk bergabung di dalam, maka Fadlan melakukan komunikasi dengan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Nah, di sini Fadlan mulai menyampaikan kepada Bu Rahmawati, dan Bu Rahmawati pada waktu itu berminat untuk membantu 51% saham dengan total biaya 51 miliar. Dan dana awal sudah diberikan oleh Bu Rahma 5 miliar. Maka pada saat yang bersamaan, Bu Rahma ditunjuk sebagai komisaris, dan saudara Fadlan Muhammad ditunjuk sebagai direktur utama. Selain menyebut Fadlan tak terlibat, Rasman juga mengutarakan bahwa dirut PT sebelumnya justru telah ditahan karena kasus tersebut. Tapi benarkah para pembeli ini masih tak terima dan akan melayangkan somasi hingga menggugat secara perdata dan pidana hingga uang mereka kembali?
Kami akan layangkan seperti tadi somasi kepada PT Penta. Kedua, kami akan melakukan langkah hukum baik perdata maupun pidana, atau kami akan melakukan pilot pada PT itu. Saya mau menyampaikan buat orang-orang Penta, ayolah kita duduk bareng sama-sama menyelesaikan solusi ini, karena jangan cuma janji-janji aja, di mana-mana janji-janji. Saya harapannya itu mereka mau menyelesaikan tanggung jawabnya. Yang saya lihat Fadlan itu ya orangnya tawadu, wara, ibadahnya kuat, mendidik istrinya luar biasa, sangat Islami. Coba lihat di Rafirna itu sarang Islam. Tapi pakaian orang, pribadi orang, sholat orang bukan menjadikan dia sudah kita jamin baik. Tidak. Paling tidak dalam bulanan 6 bulan lebih saya menjadi kuasa hukum dia, saya melihat ini orang berkepribadian sangat baik. Jadi saya kok kurang percaya. Kontras dengan kemelut yang menyeret nama Fadlan Muhammad, musisi Marcelo Tahitu atau Elo bisa melepas rindu untuk tampil di acara musik di tengah proses rehabilitasi yang dijalani kekasih Aureli Moramans tersebut. Tak hanya sebagai pengisi acara, Elo juga menjadi salah satu juri dari ajang kompetisi musik yang diadakan penyelenggara. Kehadiran Elo di tengah-tengah proses rehabilitasinya disebut telah mendapat izin dari pihak terkait. Karena diajakin untuk bisa ngejuriin sebuah program yang namanya Red Asik, dan ini tentang kompetisi akustikan dari seluruh Indonesia. Saya ngelihatnya kalau acara-acara yang menampilkan talenta baru, saya suka tertarik banget gitu. Lumayan grogi karena gue juga jarang banget ngejuriin, jadinya gue pikir aduh susah juga ya ini gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya karena talentnya juga keren-keren banget, jadi menurut gue alami aja gitu. Selalu seneng ya, namanya juga disuruh nyanyi, itu udah pekerjaan dan akhirnya memang itu menjadi satu passion juga gitu. Kenapa akhirnya gue memilih jadi penyanyi, karena emang gue suka nyanyi dan gue suka tampil dengan musik yang gue bikin di banyak orang, karena memang musik gue juga buat banyak orang. Jadi kalau lu tanya seneng, selalu senang. Keseruan bertabur cinta hari Sabtu kemarin pecah pada acara meet and greet per pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Kehadiran Verrell Bramasta, Natasha Wilona hingga TJ Marquez mengundang histeria heboh tapi juga keseruan di atas panggung. Dan seperti apakah serunya meet and greet para pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, baik di atas panggung maupun di belakang panggung? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.